Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam bahagia luar biasa. Apa kabar untuk Anda sahabat pendengar dan pemirsa? Kita berjumpa tentunya dengan energi baru, dengan semangat baru, dan juga dengan harapan baru yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Di program Komunikasi Bisnis untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 15 November 2021 dengan tema Intrapreneurship, kreatif, inovatif, inventif, memastikan setiap gagasan baru menjadi peluang bisnis dan bukan mematikan gagasan itu demi status quo. Bersama para partisipan, diantaranya nanti ada keynote speaker, ada Pak Roni Herowin Mustamu, Direktur Keuangan Consulting, di mana program ini juga bisa Anda ikuti. Selain di LPPL Radio Suara Sidoarjo, Anda bisa ikuti di Radio Max FM, Waingapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, Radio Praja Angkasa Trenggalek, dan Radio Guyup Rukun RGN Tulungagung, serta live streaming kami di channel YouTube LPPL Radio Suara Sidoarjo. Untuk Anda yang bergabung, silakan nanti bisa bergabung lewat WA atau Anda bisa komen di live streaming kami di YouTube. Kalau untuk WA di 0811 309 1009. Nah, kalau kita bicara tentang intrapreneurship ini mungkin agak kurang familiar dibanding entrepreneurship gitu ya. Nanti lebih jelasnya nanti Pak Roni akan menyampaikan. Saya sapa partisipan yang sudah join via Zoom, bahkan sebelum acara ini dimulai, luar biasa ini. Berarti semangatnya untuk memberikan edukasi, wawasan mengenai tema kita untuk pagi hari ini luar biasa sekali, ini apresiasi. Di antaranya selamat pagi untuk Pak Andreas Sukendro. Pak Andreas. Horas Pak Andreas. Horas Mas Panji. Lama nggak kedengar suaranya ini atau aktivitasnya ini. Lagi sibuk kelihatannya ya di Medan ini ya. Iya Mas. Iya, terima kasih Mas. Sibuk menghitung uang nih, kalau perlu saya bantu ini Pak. Kemudian ada Pak Rudolfo Rudi Balmatar. Good morning Mr. Rudi. Good morning sir, selamat pagi. Selamat pagi, luar biasa untuk Pak Rudi, tetap semangat gitu ya, luar biasa ini. Saya jadi minder kalau ketemu Pak Rudi ini, karena Pak Rudi lebih semangat daripada saya ini. Kemudian ada Pak Suhartono Rudi. Selamat pagi Pak Suhartono Rudi. Hai Pak Panji dan semuanya, apa kabar? Sehat selalu Pak Rudi. Salam sehat juga untuk Anda dan keluarga. Ya. Kemudian ada Pak Denis. Good morning Mr. Denis. How are you today? Good morning Pak Panji yang luar biasa. Pak luar Rodi. Biasa. Ini jadi semua Pak Andreas, semua salam sehat. Salam sehat. Meeting Zoom kita ini bukan level nasional tapi sudah lintas benua Asia dan benua Australia, luar biasa. Ini contohnya borderless-nya John Naisbitt yang pernah kita dengar puluhan tahun yang lalu. Betul. Ternyata terbukti nyata di saat sekarang ini ya. Sangat terbukti. Bayangkan kalau nggak ada teknologi kita nggak bisa bertemu ya. Betul. Susah sekali. Kalau kirim surat dari Sidoarjo ke Aussie atau ke Melbourne atau ke Perth gitu bisa nyampe 1 bulan kemudian nih ceritanya. Ya makanya sekarang terobosannya seperti itu, tapi yang lucu tetap orang nulis surat saya lihat. Begitu di sini, ya? Di sini tuh ya kantor pos yang mungkin kalau di Indonesia pos Australia ini sangat menguntungkan bisnisnya. Wah luar biasa. Jadi saya pikir kita juga sudah maju ya, tapi itulah bandingannya Mas Panji. Terima kasih. Baik. Mengingatkan kita kalau Gen X itu biasanya dulu kirim surat pakai surat warna pink terus dikasih parfum gitu ya, ketika dibuka baunya semerbak gitu. Baik, kemudian ada ada Pak Johannes ya ini ya. Selamat pagi Pak Johannes. Can you hear me Pak Johannes? Mungkin lagi sibuk atau apa? Oke. Saya lewati dulu Pak Johannes ya, mungkin lagi sibuk. Mas Moko apa kabar? Long time no see ya. Sudah berapa dekade kita gak ketemu kemarin? Baru 1 dekade, 1 putaran kemarin. 1 putaran dia. Luar biasa. Soalnya lagi itu Mas Panji lagi sibuk buka kafe di Sydney dia. Oh gitu, luar biasa.
Waralabanya sudah go internasional ini. Congratulations Mas Moko. Amin. Mainnya Kebetulan sudah nemu kafe nama pertama. mainnya sudah bukan rupiah lagi tapi sudah dolar ini, luar biasa ini. Amin. Kemudian tentunya one and only ada Pak Roni. Pak Roni, sebelumnya kami sampaikan selamat ya, karena saya juga termasuk followernya Pak Roni di Instagram. Kalau Anda belum tahu silakan follow Mustamu Roni. Beberapa waktu lalu juga ada pelantikan di Pradi, Persatuan Advokat Indonesia. Ini merupakan sebuah organisasi para advokat yang luar biasa di sana ini. Luar biasa, kasih aplaus untuk Pak Roni ini. Congratulations Pak Roni. Luar biasa, ya. Terima kasih. Bangga Pak Roni pembukaannya. Terima kasih Mas Panji atas selamatnya tadi. Tapi supaya nggak keliru, saya bukan advokat. Gitu. Jadi saya hanya mengabdi sebagai Majelis Kehormatan, Dewan Kehormatan daerah Provinsi Jawa Timur untuk Pradi. Ini periode yang ketiga. Jadi berdasarkan Undang-Undang Advokat, kalau ada seorang advokat diadukan karena pelanggaran kode etik, maka harus dibentuk majelis yang terdiri atas 5 orang. 3 orang advokat dan 2 orang unsur tokoh masyarakat yang dianggap atau dipandang memahami etika. Jadi saya senang karena saya ini periode ketiga. Kali ini 2021 sampai 2026. Luar biasa. Jadi pengabdian yang saya senang karena tujuan saya sederhana, jangan sampai ada orang di Indonesia ini tidak yakin lagi bahwa hukum di Indonesia bisa tidak ditegakkan. Jangan sampai mereka pupus harapan karena justru dibohongi misalnya oleh advokatnya sendiri, dan itu banyak kasus. Betul. Ini setara dengan Badan Kehormatan DPR RI ini, luar biasa ini. Ini tapi Jawa Timur, ini Jawa Timur. Monggo Pak Roni. Baik, terima kasih Mas Panji. Saya juga permisi kalau buat teman-teman yang di Zoom, saya pakai logo End Polio Now karena kami lagi kampanye nih. Indonesia memang sudah sejak 2014 dinyatakan bebas polio. Artinya tidak ada kasus baru. Tetapi di dunia ini belum habis, cuman tinggal sedikit. Gitu. Jadi kami berharap-harap supaya segera habis. Jadi baru saja beberapa hari yang lalu kami charter, kami bangun yang namanya Polio Society. Jadi termasuk Pak Rudi ini salah satu tokoh sentral. Program ini pertama kali diluncurkan di Filipina sebetulnya tahun 1979. Baru tahun 85 kemudian dicanangkan supaya tahun 2025 hilang polio itu, tapi karena ada perang dan bencana alam di beberapa tempat di bumi ini, jadi akhirnya harus diulang dan sampai sekarang masih ada beberapa. Dengan WHO baru tahun 1988. Jadi kita kampanye nih supaya polio segera punah dari muka bumi, supaya anak cucu kita hidupnya lebih layak lah. Betul. Terima kasih Mas Panji. Sekarang kita masuk nih tema intrapreneurship. Banyak orang bicara entrepreneurship. Sebetulnya intrapreneurship dan entrepreneurship itu sangat mirip, terutama dalam semangat. Jadi semangatnya seperti entrepreneurship, tetapi dilakukan di dalam organisasi perusahaan. Karena ada orang yang memang dalam tanda kutip ya, bakatnya dia jadi pegawai, dia nggak bisa, syarafnya tidak cukup kuat untuk jadi pengusaha. Tetapi dia pegawai yang harus punya kontribusi yang baik supaya bisa membuat perusahaan jadi lebih hebat, maka dibutuhkan semangat intrapreneurship, dan mereka itu punya kemampuan-kemampuan yang seperti itu. Hanya saja seringkali orang kalau bekerja, kalau dalam bahasanya orang Jawa Timur kan ikut orang. Nah itu seringkali kurang dihargai. Karena yang menggaji itu merasa bahwa dia lebih hebat. Padahal kadang-kadang itu cuman perusahaan warisan aja, bukan dia yang hebat, gitu kan? Mungkin bapaknya atau kakeknya yang hebat. Kedua, kadang-kadang ada orang yang merasa terancam, sehingga tidak mudah untuk menerima hal-hal yang baru. Di dalam konsep
change ya, perubahan, itu ada karakter-karakter anggota di dalam sebuah organisasi yang harus jadi perhatian. Contoh yang namanya laggard. Laggard itu istilah saya, kalau gempa bumi pun sepanjang rumahnya belum rontok, dia nggak akan lari. Ya, kira-kira begitu. Jadi orang yang lamban, dia adalah orang yang paling akhir berubah karena merasa bahwa apa yang dia alami sekarang ini sudah oke-oke saja. Tetapi ada orang yang namanya innovator. Orang yang selalu menghadirkan sesuatu yang baru. Setiap kita diskusi dengan dia 1 jam, mungkin akan muncul minimal 6 gagasan. Setiap 10 menit muncul baru. Gitu. Kalau bicara dengan teman-teman yang di sini ya, misalnya Pak Andreas Sukendro, Pak Denis, Pak Suartono Rudi, Pak Moko, Pak Rudi, itu kita masih ingat ya, kita dilatih untuk selalu kreatif memunculkan hal-hal baru yang kadang-kadang terkesan tidak masuk akal. Gitu. Tetapi berpikir out of the box, bahkan ketika box itu juga sudah tidak ada, gitu kan. Bagaimana? Karena manusia kan harus bisa survive di dalam semua model tekanan. Nah, karena itu menjelang tahun 2022 ini, kita mesti punya waktu lah sebentar untuk merenungkan apakah betul kita di dalam organisasi perusahaan kita sudah melakukan hal yang terbaik bagi semua pihak, bagi perusahaan, bagi rekan kerja maupun bagi kita sendiri, menghadirkan hal-hal yang baru. Jangan sampai orang mengatakan dia punya pengalaman kerja 10 tahun, tapi sebetulnya formula 1 tahun diulang 10 kali. Maka nggak ada manfaatnya. Banyak orang yang minta gajinya meningkat, tetapi kompetensinya ya itu aja, bahkan cenderung turun. Kenapa? Kalau dulu dia bisa kerjakan sendiri, sekarang dengan alasan sudah lebih senior, dia minta itu dikerjakan asisten. Artinya, kemampuan dia menyelesaikan pekerjaan itu jadi turun. Nah, kalau kemampuan menyelesaikan pekerjaan jadi turun sehingga butuh asisten, pertanyaannya adalah apakah kapabilitasnya dia meningkat? Nah, kalau tidak ada peningkatan apapun, tidak ada hal-hal yang baru yang diangkat, maka dia hanya akan menjadi cost plus, menjadi beban yang bertambah bagi perusahaan, gajinya naik, kompetensinya, kapabilitasnya itu-itu aja. Nah, di sini tantangan besar buat kita. Tetapi pada saat yang sama, buat teman-teman yang posisinya sedang di atas, di puncak piramida dalam sebuah organisasi, kita juga perlu merenungkan apakah selama ini kita fair pada organisasi dan pada tim kita. Satu contoh yang terkenal saya sebut saja Kodak. Tahun 1974, ada seorang staf Kodak yang sebetulnya sudah menemukan satu teknologi yang kalau saya tidak salah tangkap, ya kita kenal sekarang dengan teknologi foto digital. Nah, waktu dia sampaikan kepada pimpinannya bahwa, oh ini, saya sudah menemukan nih, ini filmless fotografi lah, kira-kira gitu, fotografi tanpa film. Nah, gagasan itu kalau hari ini atau 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu akan luar biasa. Dan itulah yang kejadian kan ketika teknologi film hilang diganti dengan digital. Tapi bayangkan tahun 1974 sudah ada orang yang bisa menemukan bahwa foto itu diambil, nempel di frame. Yes. Nah, ketika itu nempel di frame, kan jadi sesuatu yang menarik sebetulnya. Tetapi orang melihat bahwa, oh kalau ini terjadi saya nanti kehilangan pekerjaan. Sehingga itu dimatikan gagasan itu. Sampai saya terus terang hari ini tidak terlalu monitor bagaimana nasibnya Kodak setelah muncul teknologi digital seperti hari ini. Ada lagi yang mesti kita cermati. Joseph Bezos, pendirinya Amazon, ketika dia mengatakan pada bosnya, ini ke depan nih orang kalau beli buku ini lewat online ini bakal keren gitu. Nggak dianggap tuh gagasan itu. Dia sendiri kepikiran. Akhirnya dengan semua keterpaksaan, dia memulai bisnisnya Amazon itu dan mengatakan pada orang tuanya, lebih kurang peluangnya 70%
uang yang Anda berikan ke saya ini nggak akan kembali, hilang. Tapi apa yang terjadi? Hanya dalam tempo yang sangat singkat, Bezos kemudian menjadi orang yang luar biasa. Menghadirkan kebaruan itu betul-betul keluar dari out of the box. Kadang-kadang bahkan kita memaksimalkan challenges atau threat, tantangan-tantangan, ancaman-ancaman yang ada. Kalau kita kombinasikan mungkin akan menjadi peluang yang terbaik. Kemampuan kita dan kemauan kita untuk membuka diri terhadap hal-hal itu akan luar biasa. Nanti mungkin Chief Dennis bisa share bagaimana tantangan dunia perbankan dan sektor finansial hari ini akibat teknologi digital. Jadi kalau sampai hari ini masih transfer pada harga Rp6.500, apapun alasannya, sekarang ada aplikasi-aplikasi yang kalau transfer itu bahkan sampai kepada 0. Dan itu dikampanyekan terus. Nah, tantangan ke depannya gimana? Perusahaan di sektor perbankan hari ini kan sudah tidak terlalu tertarik dengan gagasan membuka cabang baru. Karena handphone setiap pelanggan itu sudah cabang tersendiri. Itu sudah jadi ATM, menjadi sistem teller tersendiri gitu. Nah, apa yang harus dilakukan, pilihannya seperti apa? Saya saksikan sendiri ketika diundang pemerintah RRT tahun 2019 kemarin, bagaimana teknologi digital bergerak luar biasa dengan teknologi yang waktu itu ditonjolkan adalah 5G. Bagaimana face recognition itu bisa menyelesaikan semua persoalan presensi, kehadiran, dan keamanan siswa-siswa sekolah. Karena tinggal dipasang di gate, siswa menunjukkan wajahnya di monitor seukuran tab atau iPad begitu, langsung dalam detik begitu langsung recognize, maka siapa yang jadi muridnya boleh masuk. Maka semua orang pengantar yang tidak dikenal juga tidak akan bisa masuk halaman sekolah. Jadi keamanannya akan baik. Dan ini menjadi lebih meringankan pekerjaan setiap orang administrasi karena otomatis laporannya terdata. Dan juga ada toko yang nggak ada penjaganya sama sekali. Masuknya ya dengan face recognition semua, atau ada yang pakai handphone, nanti milih-milih barang, keluar check out, ya udah selesai. Pintunya itu ya, pintunya nggak sampai semeter begitu. Ketika saya sampaikan ke teman yang mengantar di sana, saya bilang, ini bagaimana kalau orang masuk ambil barang terus dia langsung lompat keluar balik? Oh nggak apa-apa, tapi jangan lupa waktu masuk tadi, itu kan wajahnya dan datanya udah terekam. Jadi itu terkoneksi langsung pada pencurian dan begitu mudah. Hal-hal yang seperti ini harus jadi perhatian kita. Jangan sampai kemudian perusahaan mengalami kondisi tidak fair hanya karena sekelompok eksekutif dia merasa takut terhadap perubahan itu demi untuk menjaga posisinya sendiri supaya dia dianggap penting. Nah, keterbukaan kita terhadap semua hal ini harus dikembangkan karena kalau tidak, namanya kita akan membunuh inovasi itu di awal. Ada yang mengatakan kadang-kadang inovasi itu adalah jadi musuh. Maka bunuhlah musuhmu itu ketika masih di dalam kandungan. Jangan sampai dia lahir. Kalau lahir jadi masalah besar. Saya masih ingat di awal tahun 90-an, akhir tahun 80-an, ada seorang senior yang tahun 90-an pertengahan cerita kepada saya bahwa dia punya klien sebuah bank yang sedang melakukan otomasi perubahan dari manual menuju komputerisasi. Dan banyak yang menolak. Ternyata setelah diketahui penolakan itu terjadi akibat mereka menganggap bahwa komputer itu akan jadi ancaman buat pekerjaan. Tidak dibaca sebagai peluang untuk peningkatan produktivitas. Nah, reframing yang seperti ini membutuhkan keterbukaan kita semua. Kalau tidak, kita akan ketinggalan kereta, dan kalau ketinggalan kereta, pilihannya hanyalah mati. Mari kita cermati dulu, mohon maaf saya sebut merek gitu. Fujifilm itu ada di seluruh Indonesia dengan outlet yang besar-besar dan luar biasa. Sekarang kita tidak membutuhkan lagi jasa untuk mencetak, mencuci dan mencetak film. Karena kita sekarang sudah pakai teknologi digital. Saya masih ingat salah satu teman saya, itu keluarganya mempunyai bisnis itu,
Dia bilang, Pak, bayangkan kami baru aja beli mesin-mesin baru, gitu. Tiba-tiba muncul teknologi digital. Ini nggak tahu nih kemudian mau dikemanakan pada saat itu, kita bingung juga. Nah, hal-hal yang seperti ini mesti diperhatikan terus-menerus, jangan sampai kehilangan. Saya teringat ada salah satu perusahaan yang menarik. Setiap dia launch satu unit baru, maka dia langsung membentuk tim untuk mereview di mana kelemahan produk itu, sehingga dia bisa memunculkan produk baru. Alasannya sederhana, lebih baik kami yang menemukan dan kami bisa meluncurkan produk baru sebagai penggantinya, mengkanibal produk yang lama, daripada ditemukan oleh lawan dan dia yang akan melakukan itu semua, sehingga competitiveness kita menjadi hancur. Nah, hal-hal yang seperti ini jadi perhatian, butuh legowo lah dalam bahasanya orang Jawa, kebesaran hati para pimpinan di dalam organisasi untuk memberikan peluang pada siapa saja menghadirkan hal-hal yang baru, karena kadang-kadang gagasan itu tidak selalu muncul dari tim R&D, tetapi dari operator-operator di lapangan yang terkesan tidak terlalu tinggi posisinya. Terima kasih Mas Panji, itu sebagai pengantar. Baik, terima kasih Pak Roni. Tadi Pak Roni juga sempat ngetek lah istilahnya Pak Denny soal inovasi perbankan ini. Ya, kita tahu teknologi sudah menjadi keniscayaan dan juga orang itu sekarang kalau urusannya dengan perbankan lewat HP, sudah ada mobile banking gitu, lebih mudah gitu ya. Kecenderungannya lebih mudah dan juga lebih konsumtif sepertinya. Pak Denis. Ya, Mas Panji. Monggo tanggapannya Pak Denis. Pak Roni, terima kasih. Saya ingin share beberapa hal aja, mungkin yang mengenai tadi biaya transfer ya. Saya pikir sekarang sudah ada beberapa bank yang tidak mengenakan biaya, dan saya juga memiliki salah satu rekening di salah satu bank, saya nggak mau sebut namanya, tidak mengenakan biaya lagi. Waktu itu dia masih mengenakan biaya dengan pembatasan, misalkan 1 bulan kirim uangnya berapa kali, dibebaskan, tapi selebihnya tidak dibebaskan. Tapi sekarang sepertinya sudah dibebaskan totally. Nah, pertanyaannya dalam hal seperti ini, dan ada juga bank yang masih mengenakan biaya. Kalau saya pikir, dan ini karena di radio dan saya boleh bicara lebih bebas, ini harusnya otoritas mengambil inisiatif, ya, dalam arti kalau ada bank yang bisa tanpa biaya, kenapa mesti ada yang pakai biaya, gitu. Ya, dan saya nggak mau menyebutkan nama banknya karena nggak etis sama sekali, tetapi saya berharap otoritas bisa mengambil tindakan ini dengan memberikan alasannya, dan saya terlalu yakin bank-bank tersebut akan nurut, ya, karena ini kenapa nurut? Karena ini memberikan keuntungan kepada nasabah, memberikan keuntungan kepada konsumen. Nah, jadi saya pikir itu yang bisa dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin yang lagi menarik semuanya, ini persis apa yang Pak Roni katakan mengenai Kodak, itu menjadi hal yang mirip dengan electric vehicle. Ya, saat-saat ini ada beberapa merek, mungkin Pak Rodi juga sedang tahu dan sudah research, ada beberapa merek besar nggak mau begitu, tetapi akan dikeroyok oleh orang-orang pemain baru istilahnya, perusahaan baru yang akan mengeroyok ini, gitu. Karena kuncinya kan sederhananya cuma satu, baterainya ini yang sekarang masih mahal, satu. Jadi kalau ini baterainya sudah menjadi murah, ini menjadi, jujur aja barangkali nanti merek-merek tertentu saja yang bisa untuk upper market begitu, tapi yang lain-lainnya sudah umum-umum saja, ya. Seperti di Australia ini sudah seperti itu, ya. Mereka sudah nggak mau pusing merek mobil. Kadang-kadang saya kemarin ketemu merek mobil apa gitu, saya tanya teman-teman yang ahli otomotif, ternyata itu buatan China. Nah, jadi yang kayak begini-begini ini sekarang sudah bukan menjadi hal yang penting lagi untuk itu, ya. Jadi saya pikir itu yang kedua. Yang ketiga adalah percepatan digitalisasi ini memang tidak bisa dihindarkan sama sekali.
tadi face recognition dan sebagainya, dan tanpa kita sadari dengan kejadian COVID ini hampir di seluruh Australia itu kalau masuk ke ruangan apapun sudah harus ada barcode-nya, dan saya rasa di Indonesia juga sebentar lagi, dan tanpa kita sadari semuanya sudah tercapture data-data kita ya. Jadi saya pikir ini ke depan, dan saya sangat sependapat tadi ulasannya, di dalam organisasi harus kita upayakan terus, kita pancing terus supaya ada terobosan-terobosan dari dalam tersendiri. Dan saya bersyukur saya di tempat-tempat yang saya masih menjabat sebagai komisaris, itu yang saya lakukan, dan saya tantang terus untuk teman-teman yang di dalam organisasi untuk selalu mikir, istilahnya, kalau ini sudah baik, kenapa nggak bisa dibikin lebih baik. Jadi saya teringat pada saya lulus MM di AIM tahun 94, saya ketemu dengan Mr. Stanshi, foundernya Acer Computer. Saya tanya, what is your secret untuk komputer Acer maju ke depannya? Saya bilang, dia jawabannya apa? Kill the existing product. Ya, nah dengan kill the existing product artinya apa? Prosesor lebih bagus, desain lebih bagus, delivery lebih bagus, dan lain sebagainya. Kira-kira itu aja tambahannya, Mas Panji, Pak Roni, dan teman-teman. Terima kasih. Siap Pak Denis, dan tentunya harga jual juga lebih murah begitu ya, karena tidak terlalu banyak biaya-biaya yang lain, Pak Denis. Jadi, baik, saya nanti akan lanjutkan dengan partisipan-partisipan yang lain, tapi kita rehat dulu sejenak, kita ikuti dulu beberapa pesan berikut ini. Arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Lho, bahaya iku. Ngomong dorong, budal nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi, ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe? Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Panggilan sidang dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo atas nama Dian Revana bin Muhammad Rokim. Dian Revana bin Muhammad Rokim dulu tinggal di Dusun Duku Tengah RT 5 RW 3, Kelurahan Duku Tengah, Kecamatan Buduran, Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Kepada saudara Dian Revana bin Muhammad Rokim, dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo, besok Selasa 16 November 2021 jam 8 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, air minum yang terbaik. Hey, cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Cuma cheers, air minum dengan pH tinggi. Cuma cheers, cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim. Hey, cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646.
Sahabat khusus warga Jawa Timur, ada kabar gembira untuk Anda yang punya kendaraan bermotor. Sesuai keputusan Gubernur Jawa Timur tentang pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jawa Timur, maka diberlakukan pemutihan bebas denda PKB dan BBNKB dan bebas BBN2 dan lain-lain. Insentif pajak 20% untuk kendaraan roda 2 dan 3, 10% untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Jadi, manfaatkan dan menangkan hadiahnya. 30 juta berupa tabungan umroh tahap 2 untuk 15 pemenang. Mulai 9 September sampai 9 Desember 2021, pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jawa Timur, Anda bisa membayar melalui e-Samsat, Link Aja, GoPay, Alfamart, Alfamidi, Indomaret, Tokopedia, Gria BRBTN, dan Pos Indonesia. Info lebih lanjut silakan hubungi kantor bersama Samsat Sidoarjo Kota. Informasi ini dipersembahkan oleh kantor Samsat Sidoarjo. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Komunikasi Bisnis dengan tema Intrapreneurship, Kreatif, Inovatif, dan Inventif. Memastikan setiap gagasan baru menjadi peluang bisnis dan bukan mematikan gagasan itu demi status quo. Saya coba cek kembali Pak Johannes ya, Pak Johannes. Pak Johannes monitor. Halo, Pak Johannes monitor. Nah, sepertinya Pak Johannes masih ada sedikit kendala teknis ini. Oke, sepertinya saya coba alihkan ke yang lain. Pak Rudi, monggo tanggapannya Pak Rudi. Good morning, Good morning Pak Panji. Rudi. Ya, good morning Pak Panji. Sebenarnya topik ini adalah pertanyaan yang lebih strategik adalah bagaimana perusahaan menyiapkan suasana supaya the innovative thinker bisa dimanfaatkan. Nah, kemarin kita sudah membahaskan bahwa bagaimana organization, family business atau corporate business ini bisa menciptakan suasana yang namanya learning organization. Ada keterbukaan, menghindari too much bureaucracy, apalagi dalam family business, ditegur banyak bawahan kalau ada tidak sesuai dengan normal. Nah, sebenarnya innovator ini harus kita encourage kepada seluruh perusahaan. So pertama-tama yang saya mau ingin tekankan di sini adalah bagaimana culture daripada the overall leadership of the board. Apakah kita mengakomodate, pemikiran-pemikiran yang aneh tapi berguna bagi perusahaan. Sebab ini akan mengganggu the normal practices. Gampang kita bilang bahwa kita harus destroy the existing product. Tapi banyak orang di organization sudah ada personal attachment on the product. Kan gitu. So jadi ini harus menciptakan sesuatu environment, open communication, cara communication, dan harus learning process itu harus di-stimulate dalam organization. Dan yang paling penting, risknya, kita kan ada namanya risk career. Kalau saya kerja dalam satu perusahaan, kalau saya sudah gaji omong kosong 80 atau 100 juta per bulan, ada risiko besar. Because kehidupan dari keluarga saya tergantung pada saat itu. Apakah itu namanya saya menjadi mabrik? Pemikiran-pemikiran yang aneh. Sebab saya, dalam kehidupan saya sendiri sebagai profesional, saya kerja almost 28 years sebagai entrepreneur. Saya mengembangkan sesuatu sebab setiap tahun saya harus ada budget $2 juta yang saya harus kasih kepada my boss. Nah, ini entrepreneurship kalau dihindari, jadi akan menjadi namanya terbatas perkembangannya dalam perusahaan. Growth of the business juga akan menjadi. Sebab kita memperhatikan mengenai risiko, skill set, mindset, culture, at the end of the day mengenai innovation. So ini yang harus kita perhatikan Profesor Roni mengenai requirements daripada perusahaan bagaimana memotivate, menstimulate namanya innovative mentality supaya growth masih dipertahankan. Terima kasih banyak Pak. Ini yang sharing saya.
mengenai Baik. requirement. Terima kasih Pak Rudi. Salam sehat selalu untuk Anda. Kemudian saya geser ke Pak Suhartono Rudi. Pak Suhartono Rudi. Hai Pak Panji. Baik. Ya kalau dilihat dari semua dari Pak Rudi Barmatar maupun Pak Roni, emang di satu organisasi yang kalau maaf to say ya kan, kalau itu terdiri dari orang-orang yang sudah yang sudah nyaman, itu susah Pak untuk change ya biasanya gitu. Dan juga biasanya maka itu kenapa di organisasi itu perlu juga misalnya kita di hire atau dibajak orang-orang baru yang mungkin pemikirannya lebih berkembang gitu loh Pak, kalau kita bilang lebih inovatif gitu loh. Soalnya kalau mereka di dalam bahasa itu udah complacent gitu loh, udah nyaman, udah di comfort zone yang luar biasa. Soalnya ada dulu Prof bilang people afraid to change. Nah itu yang kita yang betul kata Pak Rudi, culture untuk jadi inovatif itu tidak mudah untuk diterapkan, tapi emang harus mulai organisasi sekarang di sini, apalagi dengan perkembangan teknologi yang luar biasa ini, harus mulai adaptif dengan changes gitu loh. Dulu kan kita mana sangka kita bisa meeting kayak gini Zoom, satu di Sidoarjo, satu di Jakarta, satu di Melbourne, satu di Sydney, mana gitu loh. Kalau sekarang kan kita bilang bisa ngambil keputusan di sini, tapi masih juga ada beberapa klien yang nggak nyaman dengan Zoom, tetap minta meeting secara physically. Nah itu yang kita juga sometimes ya kan mesti ya educate the client lah secara pelan-pelan juga kalau kliennya ada kayak gitu ya. Dan juga emang ada sometimes deal yang harus kita secara physically datang gitu loh Pak. Tapi emang saya juga pernah di satu organisasi yang besar. Waktu bosnya masih perorangan, dia intrapreneurship-nya dikembangkan, tapi pas udah dibeli asing, ya kan? Nah itu mereka udah mulai pokoknya kalau di itu how to become a entrepreneurship, tapi kalau yang ini how to become a good manager Pak. Beda jadinya gitu. Ada organisasi besar kayak gitu. Jadi dia pokoknya kerja ada berdasarkan koridor di rel aman. Itu loh, jangan berpikir yang aneh-aneh entrepreneurship atau apa. Ada Pak organisasi kayak gitu. Tapi mereka juga berkembang sadis Pak, besar juga gitu loh. Bukannya enggak gitu loh ya kan. Jadi follow by the rule, semua ada bukunya. Masalah ini baca aturan ini baca aturan ini, itu aja. Beda gitu. Nah, itulah yang saya sometimes ya karena pengalaman itu kita bisa mengambil bahwa emang lihat perusahaan-perusahaan yang startup atau apapun ya kan, mereka lebih cepat berkembang kayak shooting rocket ya kan, juga karena mereka benar-benar very flexible gitu loh ya kan. Mereka kan ada yang bilang small is beautiful, ada yang big is beautiful. Nah, yang mana yang kita mau ambil? Kita sih bukan mau cari beautifulnya, kita mau cari yang agile-nya ya, supaya ini berkembang dengan baik itu perusahaan Indonesia. Benar kata Pak Rudi, culture kita emang mesti kita educate the client untuk culture yang punya inovatif environmental gitu loh. Thank you. Ya, terima kasih untuk Anda Pak Suhartono Rudi. Saya jadi ingat bahwasanya pemerintah kalau tidak salah menetapkan tahun 2045 itu Indonesia menjadi negara maju gitu ya. Tapi hal yang paling mendasar yang perlu dimaksimalkan adalah daya saing, daya kompetisi SDM kita ini yang bisa nggak di 2045 kita menjadi Indonesia maju, karena kurang lebih 24 tahun lagi ya. 24 tahun itu kalau kita tidur gitu nggak berasa. Waktu cepat berlalu. Betul. Ya Mas Moko. Ya. Oke. Yes, luar biasa. Monggo Mas Moko, kalau dari perspektif panjenengan. Terima kasih, tadi sharingnya menarik ya dari Pak Roni, Pak Denis, Pak Rudi. Ini Rudinya dua aja, Pak Rudi Barmatar dan Pak Suhartono Rudi. Tadi yang disampaikan Pak Suhartono Rudi mengingatkan saya pada seorang teman yang mau saya undang sama Pak Rudi Barmatar untuk satu acara, tapi belum jadi Pak Rudi. Jadi ada sebuah organisasi market research cukup besar, ketika dirintis leadernya itu mengembangkan semangat belajar yang sangat tinggi, entrepreneurship-nya berkembang baik. Tapi ketika sudah dibeli sama luar, kemudian gabung dengan perusahaan yang lebih besar, perusahaannya jadi gemuk dan performanya memang bagus, tapi ada hal yang hilang kemudian.
kesempatan untuk belajarnya untuk karyawan menjadi sedikit, lalu entrepreneurship-nya berkurang. Tapi kalau saya memandang dari perspektif yang saya coba untuk sedikit berbeda ya. Kalau bicara mengenai karyawan, saya agree banyak hal yang bisa dipikirkan, bisa didorong, baik itu secara intensif, pelatihan, dan seterusnya. Berhubung saya ada di dunia sumber daya manusia dan tadi juga sudah disampaikan bahwa bicara mengenai kreativitas, entrepreneurship kan kita ngomongin orang. Yang saya lihat kok kita masih kurang memberi perhatian pada proses pendidikan yang panjang ini. Artinya gini, saya percaya untuk menghadirkan orang-orang atau karyawan atau sumber daya manusia yang kreatif, yang punya semangat entrepreneurship, ini kan bukan proses yang satu malam jadi. Ini proses yang sangat panjang. Sayangnya perhatian kita, baik kita sebagai pelaku usaha di swasta maupun pemerintah, untuk memberikan perhatian di tingkat pendidikan dasar menengah itu rasanya kok masih minim ya, menurut pandangan saya. Sehingga anak-anak ini tidak. Ya, Mas Moko? Kelihatannya ada, oke, baik. Saya oke. Ya, silakan Mas Moko. Ya, jadi singkatnya saya lebih banyak mendorong banyak perusahaan untuk bisa, ya, masih nyambung ya, atau nge-freeze? Enggak, sudah cair, sudah enggak membeku lagi. Oh, oke. Ya. Karena mataharinya sudah mulai terbit ini. Ya. Siap. Jadi saya melihatnya bahwa perlu lebih banyak perusahaan atau korporasi terutama, atau bahkan perusahaan keluarga untuk bisa memberikan intervensi ke sekolah-sekolah ini. Model apa ya, saya tidak tahu nanti model yang bisa dikembangkan seperti apa, model sharing, intinya membuat program pendidikan dan pelatihan di tingkat dasar, menengah, sampai atas yang bisa melatih proses kreativitas ini. Sehingga in the future, in the long run, perusahaan menjadi lebih punya peluang banyak untuk mengembangkan entrepreneurship-nya. Maaf, sinyalnya sepertinya tidak terlalu bagus ya. Ya, tapi kami dengar dengan jelas ini kok suara merdunya Mas Moko ini. Oke Mas Moko. Baik. Sepertinya tadi juga ada yang baru beberapa menit yang lalu sudah join ya. Pak Agus Subagio, selamat pagi Pak Agus, salam sehat. Selamat pagi. Luar Mas. biasa. Pak Agus. Salam sehat. Ya. Sehat selalu Pak Agus. Monggo Pak Agus, ada perspektif dari panjenengan? Iya, saya cuman selamat pagi Pak Rudi, selamat pagi Pak Roni, selamat pagi semuanya, selamat pagi Pak Rudi dan Mas Moko ya, dan bapak-bapak yang lain ya. Saya cuman hanya mungkin sharing aja dengan keterbatasan yang ada. Jadi ketika saya bergabung di perusahaan salah satu industri sigaret, saya teringat akan judul dari topik pada hari ini, yaitu tentang inovatif dan kreativitas entrepreneurship. Saya hanya membandingkan aja sebelum perusahaan keluarga dengan pengambil alihan di tahun 2016 oleh perusahaan Korea terbesar di bidang industri sigaret, bahwa memang pada saat manajemen yang lama, industri yang family itu tidak fokus kepada inovatif, kreativitas, dan entrepreneurship, kurang gitu ya, terutama di R&D-nya. Jadi dia jualan produk sigaretnya hanya jual murah, jual volumenya banyak, kalau bisa di beberapa market di luar Jawa, yang notabene tidak terlalu produk knowledge-nya nggak terlalu fashionable untuk rokok seperti saat ini, seperti itu ya. Jadi pada saat diambil alih oleh pihak asing, produk
yang lama apa namanya istilahnya tadi destroy existing product gitu ya. Jadi yang produk yang lama tadi yang disinggung oleh bapak-bapak itu sama pemegang saham yang baru dari Korea itu dihilangin semua Pak. Diganti dengan produk-produk yang baru yang dulunya itu harga murah tetapi menggunakan bahan baku banyak karena istilahnya kalau di industri sigaret itu bold Pak. Jadi besar-besar gitu seperti zaman dulu bentul gudang garam gitu ya Pak. Itu membutuhkan raw material terlalu banyak, tobacco, cengkeh, saus, dan memberikan margin yang kecil sekali. Jadi dia harus jual lebih banyak lagi. Tapi di manajemen yang baru, dia punya inovatif kreatif untuk supaya slim Pak. Jadi slim dan menggunakan pakai teknologi kapsul. Jadi rasanya bisa nano-nano buah-buah Pak. Jadi bisa buah grape, mentol, kalau dipites gitu dia bisa rasanya bisa macam-macam. Kalau tidak kita beli, kita tidak pencet, ya rasanya normal aja seperti itu. Dan harga jualnya meningkat Pak. Ya meningkat dari katakan 12.000 dulu, sekarang udah 23, 25.000 per bungkusnya. Jadi memang benar. Jadi ada culture yang memang kita kurang Pak di family. Jadi kita harga murah, jual murah aja, ngikutin kompetitor. Sementara untuk yang brand yang udah ternama, mereka meningkatkan value daripada produk itu supaya marginnya itu tinggi sekali karena dia ngejar pertumbuhan sales Pak dan growth daripada profitabilitas. Jadi volumenya juga diperbanyak secara nasional. Produk knowledge-nya juga ditingkatin sesuai dengan kondisi zaman milenial. Jadi, tetapi cost reduction-nya itu bisa memenuhi target di mana produknya itu tidak sebesar produk yang gede-gede yang membutuhkan raw material banyak, namun harga jualnya murah. Yang sekarang ini raw materialnya sedikit, eye catching, pakai hologram, packagingnya menarik untuk membeli produk itu, tetapi raw materialnya 60% dibanding produk yang lama Pak. Jadi marginnya tuh sangat tinggi, volumenya banyak dan target yang ditetapkan oleh shareholder itu bisa terpenuhi. Jadi R&D-nya itu sangat meningkat pesat untuk manajemen yang baru itu. Dan saya mengikuti yang lama dan yang baru Pak kebetulan. Jadi saya melihat dua culture learning organization yang kita memang perlu belajar ya Pak dari beberapa perusahaan asing. Benar kan disebutin oleh Pak Rudi ya seperti itulah Pak, di mana-mana perusahaan asing ya seperti itu. Tetapi kreativitasnya dan inovatif sangat tinggi sekali karena itu kan yang dijual Pak untuk meningkatkan corporate pertumbuhan perusahaan menjadi lebih besar. Saya rasa itu aja Pak. Terima kasih Pak. Kalau boleh pepatah mengatakan begini, lain lubuk lain belalang gitu ya, lain tempat lain juga aturan mainnya. Baik, saya coba cek ke WA yang sudah masuk di 0811 309 1009 ada satu pertanyaan ini dari, saya cek dari siapa ini? Dari Tirta 157. Faktor-faktor apa saja yang perlu diperhatikan ketika kita mencari ide atau menggali ide terhadap inovasi-inovasi yang akan kita lakukan? Apakah liburan diperbanyak atau literasi yang juga diperbanyak? Terima kasih Pak Tirta. Kalau saya boleh memilih sih banyak liburan gitu ya. Malah gak ketemu ide itu malahnya. Jadi nyantai. Monggo Pak Rani sekaligus closing remark dari panjenengan. Silakan. Terima kasih Mas Panji, Bapak-bapak sekalian yang telah memberi banyak warna di dalam pertemuan kita hari ini. Luar biasa sekali. Buat Pak Tirta, sebetulnya kalau ditanya faktor-faktor apa, nggak bisa itu disebut begitu saja, misalnya liburan.
faktor yang paling penting yang tadi disampaikan misalnya oleh Pak Rudi, Pak Suhartono Rudi juga, Pak Moko, bagaimana dengan iklim di dalam perusahaan? Apakah iklim ini welcome terhadap munculnya gagasan baru? Sama seperti di kelas lah. Kenapa anak Indonesia itu ketika sudah jadi mahasiswa sulit sekali diajak diskusi? Mohon maaf ini pada para guru, karena ada kesan luar biasa mereka kalau tidak perfect, tidak sempurna, tidak akan berani berbicara, tidak menyampaikan gagasan. Kenapa? Karena waktu sekolah, SD, SMP, SMA, kalau gagasannya lucu, dia diketawain satu kelas dan dibiarkan oleh gurunya. Nah, sehingga dia akan malu. Padahal belum tentu yang lucu tadi itu adalah gagasan jelek, tetapi mungkin sedang tidak cocok dengan mindset si guru atau di kelas itu. Nah, kita harus gaya seperti, maaf saya sebut nama, di acara TV dulu ada namanya Pak Tino Sidin, belajar menggambar. Apapun hasil gambarnya selalu dipuji, ini sudah bagus, tolong tambahkan ini, tambahkan itu. Nah, ketika kita melarang, kita menghina dalam tanda kutip, itu akan jadi persoalan besar. Sehingga otomatis orang akan berhenti untuk bergagasan, atau setidaknya dia tidak akan terbuka, tidak akan menyampaikan gagasan itu. Jadi iklimnya saja, atmosfer di perusahaan terhadap hadirnya gagasan baru, bahkan yang tidak masuk akal sekalipun. Karena kadang-kadang yang tidak masuk akal itulah yang kemudian bisa menyelamatkan nyawa perusahaan, masa depan perusahaan. Nah, kalau ditanya lagi, jadi apa sih esensi yang paling penting? Buat saya, karena saya orientasinya selalu cenderung pada pasar, maka saya akan mengatakan, pikirkan apa saja yang bisa menghasilkan minimal jawaban yes atas 4 hal ini. Apakah lebih baik? Better. Apakah akan menyebabkan lebih cepat? Faster. Apakah akan menyebabkan lebih terjangkau? Cheaper. Dan apakah akan memudahkan pelanggan? Easier. Ketika produk barang atau jasa kita bisa menghadirkan kebaruan dalam 4 sisi ini, kecenderungannya adalah laku keras di pasaran. Contoh yang sederhana, saya nggak tahu siapa penemunya, tapi ayam geprek itu adalah produk yang tiba-tiba sekarang ada di berbagai tempat di Indonesia ini dengan harga yang sangat murah, terjangkau, dan luar biasa sekali dibanding dengan harga yang ada di fast food yang rantai dari asing gitu. Itu contoh. Saya nggak tahu siapa yang menemukan ayam geprek gitu kan. Khas gitu loh, ada pedesnya, ada rasa enak begitu ya. Sampai orang lupa berapa komposisi ayam dan berapa komposisi nasi, yang penting harganya terjangkau. Better, cheaper, faster, easier. Ini 4 elemen yang sangat penting untuk diangkat. Mas Panji dan sahabat Suara Sidoarjo, saya diceritain oleh seorang profesor dari Filipina. Dia punya teman di Filipina. Dikatakan begini, teman saya itu berhasil membuat Tamarau. Tamarau itu kalau kita ini ya namanya kijang lah, mobil kijang. Kijang itu di sana disebut Tamarau. Tamarau itu bisa melakukan perjalanan PP 2 atau 3 kalinya, saya agak lupa, tapi PP dari Manila ke Baguio City. Jadi Mas Moko tahu persis tuh letaknya Baguio City, Pak Rudi tahu. Dengan bahan bakar air. Dikatakan dengan bahan bakar air. Risetnya ini berhasil dan dia sangat senang, sukses. Lalu dia dengan bangga penelitiannya ini dibeli oleh salah satu perusahaan otomotif dari Jepang. Tentu kita tahu pemilik Tamarau apa kan kira-kira. Dan pada saat dijual itu dia bangga betul, tapi sesudah itu dia sangat menyesal. Karena risetnya ditutup, dimasukkan ke arsip, dan dia tidak bisa melakukan apa-apa karena sudah dibeli. Nah, kadang-kadang hal yang seperti ini adalah proses mematikan munculnya gagasan-gagasan baru. Karena apa? Karena ada kepentingan-kepentingan lain yang saya yakin tidak akan lepas dari persoalan selama ini kita masih mengandalkan teknologi fosil. Mobil listrik, jangan lupa, sudah pernah ada di jalanan pada awal tahun 1990-an. Tapi kenapa hilang? Who kills the electric car? Itu kan pertanyaan.
ya tentu adalah ada industri-industri yang terkait dengan teknologi bahan bakar fosil yang menjadi khawatir. Tapi sekarang kan sudah tidak bisa lagi ditahan karena ada isu-isu besar, bukan sekedar cadangan dari energi fosil ini, tetapi juga ada kepedulian terhadap persoalan lingkungan. Orang ingin menghirup udara yang lebih bersih sehingga listrik masuk. Tapi saya juga kepikiran selain listrik tadi, kenapa yang teknologi air, dugaan saya sih hidrogen, tapi dia bahas sebagai air gitu. Itu kalau bisa jalan, kenapa itu juga tidak dikembangkan? Nah, hal-hal yang seperti ini, ada yang mengatakan bahwa itu erat kaitannya dengan pacing. Kita masih fasenya gini, nggak usah dipercepat, kita maksimalkan dulu yang ini. Nanti kalau dipercepat, ini belum terserap 100% sayang, gitu. Belum tergunakan 100% sayang. Nah, itu bisa saja terjadi ketika muncul kartel, semua orang sepakatan, semua produsen sepakatan tidak melakukan. Tetapi kalau ada satu saja yang tidak mau ikut kartel itu, maka bisa habis. Saya rasa sekarang temuan-temuan baru yang terkait dengan teknologi digital itu menyebabkan kartel-kartel kepikiran karena mereka bisa ditinggal. Saya rasa perang dagang itu juga nggak lepas kaitannya dengan persoalan kartel ini. Kenapa teknologi 5G dan sekarang dalam penelitian diharapkan bisa launch tahun 2030 teknologi 6G. Nah, kalau ini nggak bisa membuka diri para kartel, ya akan ditinggal. Kira-kira itu, Mas Panji. Kita dalam konteks yang lebih sederhana, dalam skala yang lebih kecil, mari kita membuka diri supaya kalaupun tidak menghadirkan hal-hal yang betul-betul ekstrim baru, setidaknya memberikan kualitas lebih baik, memberikan layanan lebih cepat, memberikan harga yang lebih terjangkau, dan membuat pelanggan merasa lebih mudah, lebih nyaman. Itu nanti akan muncul entrepreneurship yang akan lebih baik, apalagi kalau diberi insentif. Setiap gagasan yang berhasil dan digunakan oleh perusahaan, digunakan oleh perusahaan, terus dapat hadiah, itu akan membangun suasana yang tadi Pak Rudi sampaikan. Terima kasih, Mas Panji. Baik, terima kasih Pak Roni. Apalagi hadiahnya gede gitu ya, jiwa kompetisinya akan tumbuh. Baik, terima kasih untuk para partisipan yang sudah ikut dalam program komunikasi bisnis. Di antaranya ada Pak Agus, Pak Roni, Pak Suhartono Rudi, Pak Rudolfo Rudi Palmater, kemudian ada Pak Andreas tadi juga, kemudian ada Mas Moko, ada juga Pak Denis yang juga sudah bergabung. Terima kasih banyak untuk partisipasinya. Kita berjumpa lagi di minggu depan. Salam sehat, sampai jumpa. Salam sehat.